Tadinya nggak sengaja, oke jalan setelah punya itu uang. Tapi pertama jangan salah, sebelum saya menjalani 164 negara itu, saya mengirim ibu saya dulu kemana-mana. Ibu saya selagi masih kuat, saya kirim dia kemana-mana. Saya cari temen, saya cari ke grup atau temen atau pokoknya gengnya dia deh. Kalau mau kemana tuh saya, ya udah mama berangkat. Jadi sebelum saya berangkat, ibu saya tuh udah nyampe mana-mana dulu. Kemarin saya sudah menampilkan seorang solo traveler yang cukup mendapatkan sambutan, Rani Aulia, ya, dengan budget 20 juta bisa bertahan 3 bulan di Eropa. Ini ada perempuan lebih gila lagi. Jadi beliau ini sudah traveling ke 164 negara. Ibu V. Angka, betul ya? Iya, betul. Ya, bener, Bu? Betul, 164-nya atau namanya? Namanya benar, 164-nya benar? Iya. 164 negara? Iya. Masih hafal kemana aja? Hafal. Coba. Tersisa ya tinggal Afrika aja. Disebut aja negara mana, semua udah pernah. Semua? Nah. Amerika Latin habis? Habis 3. Karibia habis? Habis Caribbean. Oh ya? Caribbean, ya. Kalau saya sebut apa ya? Saint Nevis? Saint Nevis. Saint Kitts and Nevis. Barbados sudah? Barbados, Jamaica, itu semua kan di situ. Antigua Bermuda. Yes. Gila ini. Enggak, sebagian itu pakai cruise ya. Oh, karena kan berarti itu ya. bisa dapat 7 atau 8 poin ya di situ. Ya. Tapi selebihnya karena saya udah di daerah situ, ya udah hop on hop off aja pulau-pulau lain yang belum dijamah oleh si cruise itu gitu. Bahama, Nassau, Kuba. Kuba asik banget itu. Kuba tuh asik banget. Trinidad Tobago, ya. Juga udah? Haiti udah. Gila ibu ya. Dan sendiri. Sendiri, mau siapa yang mau diajak jalan ke sulit nyari orang segila ibu ya. Sulit. apa motif ibu sih? Ibu melarikan diri dari sesuatu kah, seseorang kah? Enggak, tadinya tuh nggak sengaja. Saya melihat Mas Helmi. Apa aja? Ya? Bang Helmi, udahlah sekenanya ya. Tadinya nggak sengaja, oke jalan setelah punya itu uang. Tapi pertama jangan salah, sebelum saya menjalani 164 negara itu, saya mengirim ibu saya dulu kemana-mana. Karena ayah saya udah lama nggak ada. Ya. Jadi begitu lulus ayah saya nggak ada. Jadi terus kemudian saya pikir ibu saya selagi masih kuat, saya kirim dia kemana-mana. Saya cari temen, saya cari ke grup atau temen atau pokoknya gengnya dia deh. Kalau mau kemana tuh saya, ya udah mama berangkat. Jadi sebelum saya berangkat, ibu saya tuh udah nyampe mana-mana dulu. Saya masih cari duit gitu kan. Berapa negara ibu? Ibu saya? Oh itu enggak terlalu banyak lah. Tapi yang penting dia sudah sampai ke Eropa, udah Amerika. Udah Australia, udah semua udah. Udah ke Holy Land, udah. Gitu, ke China, kemana aja udah saya kirim di mana ada. Singapura, Malaysia, habis. Ya, Singapura, Malaysia, Jepang, bangsa gitu-gitu ya, yang mudah-mudah gitu. Nah setelah itu, ya between itulah pokoknya saya udah mulai untuk menjalani solo traveling itu. Eropa semua? Eropa semua. Termasuk apa? Eritrea ada Eropa ya? Eritrea tuh Afrika. Belum. Termasuk apa yang itu tuh yang ibu kotanya Asmara atau apa? Iya itu, Eritrea. Oh itu di Afrika? Afrika. Oke. Itu nanti di trip saya yang lagi dibikin itinerary-nya ini. Mau ke Afrika? Afrika, sisanya kan ibu kotanya Asmara, Bu. Asmara juga. Betul ya? Iya. Asmara, Eritrea. Dan itu visanya sulit itu. Albania udah? Albania, Tirana, udah. Tirana. Itu Eropa kan, ya? Iya, Eropa. Itu negara Eropa paling miskin ya, Bu? Eropa paling miskin ya kayaknya itu. Itu dekat sama itu kan Turki. Itu pepet-pepetan deh itu Tirana, Albania. Itu trip saya yang di daerah itu Kroasia, Montenegro. Itu tuh daerahnya kan Kosovo, Serbia. Nah itu termasuk Riga, Albania. Slovenia masih dekat sini. Kalau itu apa tadi? Riga, Lituania, Latvia tuh. Latvia. Dekat ke itu Rusia. pecahnya Yugoslavia ya, dekat Rusia. Nah, dekat Rusia. Itu udah semua sih. Ibu sekali traveling berapa lama sih? Kalau satu trip biasanya 2-3 bulan lah. Kalau di Eropa 2-3 bulan mungkin separuh udah ya. Iya, enggak kalau gini kalau kayak di Eropa tuh
karena yang kota-kota besarnya kan sudah jauh dulu waktu masih muda kan. Iya, Ya kan? Paris, Wah, tujuan London, utama kan masih Paris, Rome, Swiss, Milan, ya, Swiss ya. Persis. Hmm. Nah setelah itu baru ke tempat-tempat yang agak nggak umum. Wah, itu yang Agak gua, nggak umum. itu yang saya mau dengar, istri saya mau banget. Bu. Asik-asik. Ya kita udah bosan dengan kota-kota besar. Paris is just like that dan copetnya banyak. Udah copetnya Aduh ya banyak. Allah. Udah Saya hampir pesing kena di copet mana-mana. berapa kali, Bu? Saya kehilangan kamera pernah dicopet kamera, tapi di Buenos Aires. Di Buenos Aires. Jadi Eropa habis betul Eropa. habis, mau apa lagi ya? Nggak ada yang udah semua. Ukraina apa semua udah sebelum dibom-bom ini. Ceknya udah. Ceknya udah. Cek, prak cek kan? Bukan ceknya, Cecen. Ceknya itu Negara bagian dari Rusia. Rusia, tapi bukan negara kan itu. Bukan. Ghost country. Tapi punya presiden. Punya presiden sendiri. Jadi itu kayak ghost country kayak Ossetia. Cecen itu kalau salah Grozny. Iya, kotanya. kayak Ossetia tuh. Itu beberapa ghost country saya juga udah pernah pergiin. Kayak Uzupia tuh kan ada tuh di Vilnius. Iya, itu Ibu ada kotanya satu Vilnius. negara. Ada satu negara di dalam negara, terus Kristiania itu ada di Copenhagen. Itu kadang-kadang principality ya? Jadi mereka tuh kadang-kadang kayak pembangkang bukan, tapi dikasih tempat Kasih gitu tempat loh. gitu. Jadi mereka Ibu kan bisa terangin swasembada. kali, nggak banyak orang tahu bahwa ada kerajaan, ada principality. Iya. Bahwa kepala negaranya itu adalah prince. It's like Monaco ya. Monaco itu kan bukan raja ya? Bukan principality. Principality, prince. Iya. Katanya dibawa lagi ya, Bu ya? Apanya? Ada yang dibawa principality lagi ya? Iya masih ada lah. Hmm. Itu yang namanya di UK itu Ya. banyak banget itu yang dia ngaku-ngaku raja sendiri. Mereka bilang ini saya presidennya ini. Nah itu beberapa kali saya juga kontak. Saya pengen tahu aja gitu, saya pengen berkunjung dan ketemu rajanya kayak apa sih gitu loh. Gitu. Tapi hampir semuanya gagal, nggak miss gitu loh waktunya, nggak cocok. Jadi ya sudah, ntarlah lain kali. Itu rata-rata pulau-pulau kecil itu ya? Itu bukan pulau, kalau itu cuma kayak serumah aja udah ngaku raja atau satu wilayah gitu. Wilayah kecil, paling segede Kebayoran kali, lebih kecil lagi gitu. Dia akui itu wilayah dia, negara dia. Dia punya konstitusi, punya cap stempel, negara. Jadi kayak negara-negaraan. Mungut pajak sendiri? Enggak juga kali ya? Pokoknya seru. Saya juga ikutan tuh minta stempelnya juga. Oh gitu? Pakai visa juga masuk? Bisa, nggak pakai visa. Maksudnya. Atau visa-visaan di stempel Visa-visaan. Orang bilang, oh jangan di stempel-stempelin dong, itu apa? Paspor. Amerika habis? 50 state? Belum, baru 20-an lebih lah saya states-nya. 29? 20-an? 20-an. Masih banyak yang belum. Ya, 50 ya? Baru, iya 50. Baru setengahnya mungkin. Sudah ke Hawaii? Hawaii udah. Oke. Hawaii udah. Terus kayak out itunya kan kayak Guam. Guam itu juga ya. kan wilayahnya mereka kan. Puerto Rico juga? Puerto Rico juga. Ya. Agak unik ya Puerto Rico itu, karena presidennya tetap Joe Biden. Iya, Ya, dan mereka punya senat, walaupun lucu juga ya Bu, mereka nggak punya hak pilih. Betul. Dan tidak juga di-tax oleh Amerika ya? Tidak oleh federal. Kayak negara. Ya, tapi negara ya? Iya, tapi negara. Mestinya mereka tuh jadi state ke-51 mungkin Puerto Rico ya? Bisa jadi, mestinya sih 51 ya. Jadi mereka punya ini sendiri kan, kayak jelas gitu loh. Berapa lama Ibu di Puerto Rico? Puerto Rico paling saya cuma seminggu. Puerto Rico itu tempat. You like it? Very. Karena di situ banyak musik-musik yang yang vibe-nya asik banget ya. Despacito. Iya itu. Ricky Martin. Iya. Jadi Jennifer Lopez kalau nggak salah ya. Puerto Rico. Jennifer Lopez atau siapa sih waktu itu? Oh, iya, Despacito. Despacito. Terus asik deh itu. Ricky Martin. Terus kita Tapi jalan-jalan. orangnya nggak ramah ya Bu ya? Kenapa? Orang nggak ramah. Saya kemarin sempat berapa ya? 3 malam. Orang Nggak ramah ya Allah. nggak ramah. Nggak. Memang nggak ramah. Nggak ramah. Dan enggak lah. Kalau saya never come back lah. Lebih bagus Bali lah. Iya. Kalau Puerto Rico ya. Kalau Hawaii kita suka. Kalau Hawaii Ramah-ramah ya Bu ya? orangnya sih ramah ya. Iya, Orangnya ramah-ramah. Tapi udah Amerika banget sih. Ibu setuju nggak kalau saya bilang, kalau orang bilang bahwa Bali lebih indah dari Hawaii,
menurut saya sih harus kita question juga ya. Karena Hawaii itu kan sama kayak Bali lah. Sama kayak Bali. Ya. Sama kayak Bali. Pemandangannya. Jadi saya tahu ya teman-teman kalau Anda dilihat di film-film Hollywood yang ajaib-ajaib, ada air terjun, wow, Nggak ada segitunya. stepa. Ya. Aslinya mah nggak kayak gitu. Iya, tapi itu di Hawaii kan? Iya, betul. Iya, iya. Syuting di film Hollywood banyak sekali. Iya, tapi aslinya tuh ya beda lah. Ya. Tapi kalau tradisi, makanan, keramahan Beda. orang, Bali is the best. Setuju ya, Bu? Iya, setuju. Saya setuju. Bali itu juga. Dan juga pantai-pantai Indonesia yang di timur itu Wow, bagus-bagus loh. Bagus. Bagus-bagus. Nggak kalah itu Ibu cerita pulau-pulau dong, itu. pantai mana aja yang hebat-hebat di dunia, Bu? Sebetulnya Yang mungkin saya bisa tuh bersaing gini, dengan Indonesia. Saya sebetulnya tuh bukan penyuka pantai. Saya lebih suka gunung-gunung. Gunung-gunung. Nah, tapi karena kemarin ini baru ini ke terakhir itu adalah ke itu ya Pacific Countries. Apa aja? Yang tadi ya, Guam segala macam. Guam tuh udah Oh, lebih Nauru dulu segala malahan macam ya? gitu. Nauru? Iya, Nauru. Marshall Island, Nauru, Marshall Island, Solomon Islands, Vanuatu, Tuvalu, Samoa, Tonga. Banyak sekali, Kiribati. Terus sampai ke New Caledonia, ya. New Caledonia. Sampai Madagaskar. Madagaskar udah ke Afrika ya Afrika nanti. ya, udah dekat-dekat ya. Ya, oke. Itu udah dekat sekali ke Afrika. Itu sampai negara-negara kecil gitu Bu datangin? Iya. Gimana caranya sih Bu? Nah itu, saya tuh justru gini, sakit kali ya. Syukurlah kalau ngaku sendiri. Maksudnya tujuan yang paling makin sulit dan makin penasaran. Yeah. Makin banyak tantangannya. Makin sulit itu dalam arti bisa jangka waktu atau pencapaiannya sulit, aksesnya transportasi sulit, aksesnya sulit, sulit. Bisa juga dari visanya sulit. Itu kalau udah urusan visa itu saya udah pengen rasanya tuh punya paspor Singapura, nyari kedutaan juga kita nggak tahu di mana ya. Nggak tahu. Bahkan saya kemarin ke Vanuatu sama ke Kiribati, itu saya mesti minta visanya di Sydney loh. Nggak ada jalan lain. Costly banget ya? Costly. Jadi saya harus bikin visa Australia untuk yang juga nggak gampang itu ya? Ya online sekarang. Gampang. Okay. Australia sekarang online, udah nggak usah ini lagi. Nah, terus untuk minta visa negara yang kecil, itu karena mereka cuma konjennya di situ adanya. Jadi effort banget gitu kan. Udah cari segala cara. Mungkin kalau di Malaysia ada, saya beli Malaysia dong, lebih gampang, nggak usah pakai visa dan sebagainya. Harus Singapura. Ternyata nggak bisa, harus Singapura. Nah, Afrika nanti kebanyakan itunya di Singapura atau Kuala Lumpur. Karena jadi hub ya? Ya, nggak ada yang di Indonesia. Ibu mau kemana? Kemana aja sih? Nanti? Iya. Afrika. Ya di negara apa aja? Semua. Kan cita-cita saya udah tinggal mau mencapai Afrika aja semua belum? Negara. Iya. Negara di dunia berapa? 200 berapa sih? 200. Nggak tahu, nanti saya hitung lagi deh. Habis setiap tahun juga berubah, ada negara baru, ada negara hilang juga ya. Ada negara hilang. Iya kan? Jadi nanti aja dihitung lagi kalau sudah komplit Afrika. Mana yang belum baru saya tambah-tambahin lagi. Afrika itu 52. Afrika Selatan? Diurut lah semua. Afrika Barat dulu. Barat ya. Itu, terus Afrika Tengah. Jadi saya perhitungkan kalau itu 3 trip baru selesai Afrika. Kan banyak banget negaranya ya? 52 Afrika itu termasuk Madagaskar, Eritrea tadi. Kan sebagian masih bahaya kan Bu ya? Saya dengar sebagian itu crime rate-nya tinggi. Ada perang suku, sekarang ada perang saudara. Betul. Gitu. Nah, untuk daerah-daerah yang kayak gitu, saya nggak berani sendiri. Jadi saya join atau saya ambil private guide, private tour khusus untuk ke tempat-tempat itu gitu loh. Seperti yang saya alami waktu ke Afghanistan. Nggak berani sendiri? Berani. Oh, maksudnya sendiri, tapi saya mesti syaratnya memang adalah harus sewa tentara. Untuk mengawali Bu? Ya. Ibu beda sekali dengan Rani. Rani itu kan ngiritnya luar biasa, bisa 20 juta 3 bulan. Kalau menurut saya Ibu itu agak mahal ya? Agak mahal, ya. Tapi nggak yang mahal sekali, nggak. Ya. Saya lebih memilih trip pakai pesawat. Ya.
untuk kemana-kemana gitu. Kemana-kemana? Tapi hotel nggak perlu mahal-mahal, cuma nggak yang sampai couchsurfing atau apa gitu, nggak mau. Saya mau lebih bebas. Hostel oke buat Hostel saya. oke. Jadi hostel ya kalau nggak betah ya pindah gitu. Jadi saya bagi, kalau misalkan tiga hari hostel, sehari hotel rada mahal dikit gitu. Ini buat cuci baju, buat gitu loh. Jadi Oh gitu, oke. iya, jadi imbang kan. Kalau hotel mahal-mahal terus ya bangkrut. Tapi kalau hostel-hostel melulu juga nggak betah. Gitu. Even di hostel juga saya milihnya yang private room. Cara Ibu milih penginapan bagaimana Ya caranya? tebak-tebak manggis saja, kadang-kadang juga ada yang Pakai online? pakai online. Booking.com. Booking.com ini Itu bagaimana? bagus itu. Itu maksudnya The best lah ya. the best lah, komplit. Dan Bukan Agoda. enggak, kalau saya lebih prefer Booking.com. Booking.com. Entah Kayak kenapa. segitu-gitu nggak? Enggak. Ini jauh lebih komplit. Jadi sampai petanya ada, sampai apanya ada semua kan. Jadi kita Booking.com. tahu persis letaknya. Gue mau yang deket sini di City Center. Udah tinggal lihat aja di situ. City Center, radius berapa gitu ya? Iya. Ibu selalu milih City Center ya? Saya milih City Center. Biar gampang kemana-mana? Iya. Minimal ada transportasi umum? Jalan kaki saya sudah Kemana-mana? di deket di mana-mana ya. Dan City Center tuh biasanya mahal. Ya. Atau Old Town. Old Town ya. Kalau ada Old Town saya pasti milih Old Town. Kenapa? Pasti kotanya asik. Asik aja, pasti asik Old Town di mana-mana. Apalagi Ibu arsitek ya? Iya. Dan kota Old Setuju Town saya. itu Iya, iya. adalah lebih apa ya, social life-nya kita bisa lihat banget. Nggak ada hotel megah kalau di Old Town. Iya. Pasti semua bangunan tua. Terus dengan Walaupun bintang 5 ya? walaupun bintang 5, Iya, iya. butik hotel Butik atau hotel, ya. tapi dia dalam bentuk itu ya. Jadi saya teringat kalau Di Old Town Medina. kayak di Prague gitu ya? Iya. Wah, mahalnya. Gila Bu. Tapi kerennya ya. Tapi keren. Ada Charles Kamarnya Bridge. kecil. Iya. Wah, gereja-gerejanya ya. Asik banget kalau kayak gitu. Itu kan nggak bisa dinilai dari apa ya, materi ya. The most exotic city in Europe. Prague. Ya, Prague. Kalau kita ngelihat Paris ya, tapi kan bangunannya kan homogen kan Bu? Iya, kalau Paris itu bukan the Iya. most beautiful. Dia cuma menang di Sejarah. Eiffelnya aja dan Eiffel. sejarah doang. Sama Tapi shopping. Shopping juga bukan pasar saya. Bukan. Ibu bukan shopper. Bukan. Hmm. Sama sekali saya nggak perlu. Nggak perlu branded. Enggak. Udah lewat masanya. Maksudnya zaman dulu iya. Sekarang nggak. Sekarang udah nggak. Apa yang Ibu enjoy dari traveling? Makannya kah? Pemandangannya kah? Itu tantangannya tadi itu. Oh. Nomor satu. Dan kalau begitu saya udah sampai, itu rasanya udah wow, gue tembus juga ya gitu. Bayangin untuk saya dapatkan visa Irak, itu susahnya setengah mati. Nggak ada yang bisa bantu. Tour operator saya mintain letter invitation, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Jadi akhirnya itu saya sampai email ke kedutaan besar Indonesia di Baghdad. Di Baghdad? Iya, KBRI Baghdad. Ya dengan setengah hati ya, alah paling juga nggak dianggap gitu kan. Itu udah biasa deh kalau kita email. Termasuk Ibu nge-DM saya kok. Iya, saya paling juga nggak hopeless. dijawab. Paling nggak dijawab gitu kan. Jahat banget terus, Ibu. Iya. Saya bilang, kan saya kaget ya saya jawab. kaget banget. Aduh, kok lucu. Aneh juga nih. Nah ceritanya terus saya ke KBRI itu kan, email. Di Baghdad? Di Baghdad. Itu tuh 2 minggu. Jadi saya sudah sampai Ibu Retno Marsudi, bodoh amat. Wah kirim aja deh minta bantuan untuk surat pengantar gitu. Juga nggak ada tangkap. Maaf Ibu kalau tugas kenegaraan kami bisa bantu. Katanya. Iya, kalau tugas kenegaraan ya gue nggak usah minta tolong. Lu juga? maaf, disclaimer. Nggak, tapi maksud saya bahwa duta besar itu kadang-kadang juga tidak sesombong itu dan juga tidak ya juga ada yang tidak baik juga gitu. Yang di Irak? Irak. Baik sekali. Ternyata saya ditanggapi, terus dibantu lagi. Ibu mau ngapain ke sini? Saya cuma mau jalan aja. Saya cuma mau itu berkunjung gitu. Ini loh saya tuh udah kesini. Jadi mereka yakin bahwa saya murni traveler, bukan kayak jurnalis atau nyari sensasi kerjaan. atau
atau nyari kerjaan atau refugees gitu. Refugees. Ya udah tua juga lah ya maksudnya. Iyalah, kalau refugees sudah tua juga, Bu. Iyalah. Jadi yakin, terus saya dikasih surat pengantar. Sehari jadi, mereka langsung bayarkan ke itu ya, kedutaan di sini. Nah saya juga dikasih ininya, letter ini invitation. Nih kemarin lu tolak nih, sekarang gua udah punya. Iya kemarin. Ira kemana aja, Bu? Ke Babylon. Babilonia. Yang tempat itu ya, yang gate itu blue. By gate the itu. river of Babylon. Iya, itu. Saya nyanyi dia. Efrat. Keren banget itu. Kota apa yang berkesan di Irak, Bu? Saya cuma kedua kota. Bukan sebagian udah hancur gara-gara perang. Iya, dan saya takut jadi nggak berani lama-lama. Dan mahal juga kan. Oh iya? Sewa tentara. Itu ngawal ya. Tapi kalau kita di Baghdad sendiri ya, aman. Yang kabarnya seperti menyeramkan, mengerikan, suka ditembak-tembak itu nggak gitu. Saya lihat gedung-gedungnya juga normal-normal aja gitu. Terus ya adalah bekas tembak-tembakan gitu kan. Nah ketika saya ada nih supir itu, saya kan pakai private tour, nggak boleh jalan sendiri. Mahal sekali dong. Oke. Mahal sih, mahal. Jujur. Jadi pasti dia santai aja nih lewat jembatan. Ini jembatan udah pernah dibom 3 kali. Katanya, hah? Apa nggak takut orang? Jadi bukan keindahannya ya? Iya, dia pas kita lewat jembatan dia bilang, ini bom udah 3 kali bom. Sampai saya syok banget gitu. Masa ya? Kebayang kalau saya lagi lewat terus ada bom gitu. Sampai segitu ya diceritain. Terus di hotel juga denger bom. Jadi mereka tuh dengar bom itu sudah biasa kali. Biasa. Entah di mana, pokoknya keluar gitu tuh saya udah kaget sekali. Udah, ada apa ini? Kaca udah bergetar. Bom, dia bilang gitu orang hotel. Bom. Hah? Dia ngomong bomnya tuh biasa aja. Biasa aja. Jauh kata dia. Buset. Jadi buat dia tuh bom tuh kayak petasan gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Saya juga gemeteran. Dengar dia bilang bom. Nggak apa-apa jauh kata dia. Buset. Siapa yang Iran? Iran pernah? Iran udah. 2 kali. Udah 2 kali. Maksudnya kedua kali. Shiraz. Terus Isfahan ya. Isfahan cakep banget ya. Mossad enggak. Mossad itu perbatasan. Pusat Syiah ya? Pusat Syiah. Enggak. Saya pokoknya si Shiraz itu. Teheran pasti ya? Teheran iya kan, daerahnya Teheran. Qom, ya. Kedua kalinya saya tuh ditolak loh, masuk ke Iran. Oleh kedutaan? Ya, itu apa kan, mereka pakai elektronik visa kan, Iran itu. Saya udah apply, udah datang, udah sampai bandaranya, udah sampai Teheran. Lama nggak dikeluarin. Jadi kan kita udah bayar, tapi nanti visa itu terbitnya di airport kan. Jadi itu saya udah ditahan, paspor udah diambil, tapi nggak keluar orang itu. Terus sampai pada saatnya saya tahu bahwa wah dia kalau udah selama ini pasti ini di reject nih gitu loh. Ternyata? Emang di reject. Pulang? Dipulangin balik. Saya waktu itu terbang dari Azerbaijan, Baku ke Irak, ke itu dekat kan, dekat kan itu kan itu. Enggak, tapi lewat Turki dulu deh kayaknya deh. Nggak bisa langsung, nggak bisa. No direct ya? Jadi saya dipulangin free charge, nggak bayar apa-apa. Bisnis? Enggak. Masuk paling duluan. Ibu kalau traveling bisnis? Enggak lah, mahal sekali. Ekonomi aja lah. Ekonomi aja, nggak bisa ngumpulin mileage lagi karena kan saya tujuannya macam-macam ya. Macam-macam. Dan itunya kan beda-beda. Itunya affiliate-nya beda-beda. Susah saya ngumpulin poin. Kadang-kadang penerbangan ini udah nggak masuk ke ini mana-mana kan. Bu, dari sekian 164 negara yang sudah Ibu kunjungi, yang menurut Ibu yang unforgettable yang mana, Bu? Kalau buat saya yang unforgettable itu adalah yang memicu. Jadi memang tantangan saya adalah ke tempat-tempat yang ekstrim ya. Ekstrim ya. Seperti kayak yang bawah tanah itu tadi. Yang
di Cooper Pedy. Cooper Pedy itu di Australia, di Australia. Outback, Oh, yang kayak bekas gitu. mining ya, Cooper Mining. Cooper Pedy. Atau Oval Mining. Opal Mining. Oke, terus. Nama kotanya Cooper Pedy. Itu berkesan karena itu semuanya ada di bawah tanah. Jadi kan aneh. Hotelnya di bawah tanah. Oh, ada hotel di bawah tanah? Iya, kita tidurnya di bawah tanah karena dingin. Begitu naik itu kan gurun. Jadi semua tuh tinggalnya di bawah tanah. Is it West Australia? West Australia enggak, itu cuma di tengah. Itu kan di tengah. Di tengah? Dari Adelaide naik. Oh, Adelaide Night. Oke. Adelaide. Jadi dia di antara Adelaide sama Nggak pernah dengar saya Darwin. kota ini, Bu. Nggak pernah dengar ya? Iya. Nggak tahu, saya pernah ke situ. Iya. Karena unik. Buat saya itu Unik ya. unik. Itu yang unforgettable. Iya. Jadi di mana tuh aborigin itu adalah di sekitar itu. Mereka berteriak-teriak dengan gaya ini, mereka takut sih. Menakutkan karena mereka kan gimana gitu ya. Cuma nggak ganggu mereka. Jadi orang kulit putih juga ada, tapi mereka nggak ganggu. Cuman kita juga Itu kota wisata? enggak lah. Dekat situ ada yang tempatnya itu Crocodile Dundee. Paul siapa? Paul Hogan. Paul Hogan. Dekat situ. Tapi saya nggak sampai ke itu Crocodile Dundee itu karena saat itu flood. Jadi saya nggak bisa tembus. Sebetulnya kalau dari Cooper Pedy diterusin itu bisa. Cuma nggak bisa karena saat itu ada banjir. Jadi saya nggak bisa lewat. Oke, negara atau kota apa lagi yang berkesan untuk Ibu? Yang aneh Unforgettable. itu bukan negara ya, tapi tempat kayak North Korea. Itu semua orang jarang Ibu kan masuk? di situ. Masuk lah. Bukan DMZ-nya doang? Enggak. Dapat Ke visa? Pyongyangnya. Loh, kan ada triknya begitu. Nggak bisa perorangan. Tapi kita Saya masuknya pikir lewat kita nggak China. boleh masuk, Bu. Ih, Kan negara komunis, ya kan? iya, tapi bisa. Saya kemarin cuma ditunjukin di DMZ-nya mah, demilitarized zone. Itu pun dari sisi Dari sisi Korea Korsel Selatan. dong, ya. Tapi saya masuknya dari Korea Utaranya. Pyongyang. Pyongyang. Berapa lama Ibu di Pyongyang? Seminggu. Serem Ya, di nggak, Bu? Pyongyang dan kota-kota kecil lainnya ya, Serem nggak, Bu? Sinuiju apa sih. Aduh, kayak kota gimana ya, kita mundur balik ke 40 tahun ke belakang deh kayaknya gitu. Di kota itu sepi, kosong, tapi orang Indonesia dihargai loh. Oh ya? Betul. Ini ada pameran bunga atau ada apa gitu event yang kita komunikasi sama orang lokal, dia bilang, "Oh, Soekarno." Soekarno ya? Nama Itu Soekarno kan dikenal mana nama ya? Soekarno itu Dulu zaman apa? Pak Chung Hee atau apa? Saya lupa ya. Kim Il Sung. Kim Il Sung, bukan yang waktu zaman Pak Karno-nya ya? Zaman Pak Karno Kim Il Sung. Kim Il Sung? Jadi ceritanya Soekarno tuh ngasih bibit bunga anggrek ke Korea Utara, ke presiden situ, Kim Il Sung. Kim Il Sung. Nah, ketika itu dari Bogor jadi anggrek bulan. Dikasih ini bibit dari sini. Dikasih nama Kim Il Sungia, itu bunga yang dari Soekarno Bogornya, itu, iya. Bogor itu. Dinamain Kim Il Sungia sama orang Korea Utara. Tapi mereka nggak mau loh disebut Korea Utara. Terus? Mereka Just Korea. menyebut dirinya Korea. Dialah Korea itu gitu. Korea asli malah kan? Jadi Korea Selatan tuh bukan Korea gitu. Jadi kota-kotanya ada restoran ada? Ada Hotel ada? hotel satu. Satu doang? Jadi maksudnya hotel yang untuk turis. Itu tuh uniknya gini. Kita nggak boleh keluyuran sendiri tanpa pengawasan dari local guide. Jadi pokoknya kita selalu harus diawasi mereka. Begitu angkat kamera, no gitu. Yang kayak kita motret tentara nggak boleh, motret apa nggak boleh, motret patung itu kan patungnya Kim Il Sung. yang dua itu siapa sih? Kim Il Sung sama siapa? Ya pokoknya pendiri itu dulu nggak boleh sepotong, harus utuh fotonya. Ada turun kayak gitu? Ada aturannya. Masuk istana nggak boleh yang warnanya Jegreng-jegreng. terang, nggak boleh. Sampai saya beli sepatu di sana karena sepatu saya kebetulan warnanya Colorful. gojreng. Jadi Segitunya ya? segitunya. Dan kita harus berpakaian baik untuk Tahun berapa Ibu ke sana? kira-kira 4 atau 5 tahun lalu lah. Kim Jong Un? Kim Jong. Dan dia tuh
Dia tuh dipuja ya Bu ya. Aduh, udah nggak Sampai dia kalau keluar seluruh perempuan nangis gitu. Tapi Is it real atau fake ya Bu ya? Ya little bit fake ya cara saya. Bayangin nih, ini dia bilang katanya ada parade militer misil. Jadi senjata-senjatanya mereka dalam rangka ulang tahunnya Kim Il Sung ke 100 sekian gitu loh. Saya lupa ke 100 berapa. Tapi kan ini Kim Il Sungnya udah selesai, udah tamat. Jadi tinggal peringatannya. Nah terus ceritanya itu begitu parade misil tuh kita nggak boleh bawa kamera. Kan per grup, saya grup tuh joint group di Beijing, naik kereta 24 jam sampai ke Pyongyang. Kereta jelek, kereta rakyat gitu. Yang kadang-kadang bau mie instan gitu, ya udah nggak bisa keluar hawanya. Tapi satu rombongan itu menarik ya Bu ya? asik sangat. Oke, terus yang unik di mana lagi Bu? Yang Ibu kunjungi? Turkmenistan. Bapak pernah tahu nggak Turkmenistan? Di Afghanistan, Ya. Tajikistan. Ibu kotanya Ashgabat? Ashgabat. Saya pernah Bu, saya ke sana. Ya. Kota semuanya putih ya? Iya. Wah, Kayak gedungnya showroom, kan? putih, kayak showroom kosong, nggak ada Kuda. billboard. Nggak ada billboard, nggak ada lampu Mall merah. cuma satu, itu pun bukan mall. Itu pun bukan mall. Nah itu saya pernah. similar to Pyongyang. Tapi ini mewah ya? Iya ini dalam bentuk mewah, Ya, tapi itu dalam bentuk yang fake ya. Yang itu kan dia bilang gedung ini ada tapi Ya. nggak dipakai, katanya cuman Ya. cover doang. Cover gitu. doang. Tapi kita nggak boleh masuk. Jadi apa artinya kan? Saya lucu ya Bu, saya dulu Lucu, kan? waktu itu saya masih jadi dirut TVRI itu. Saya diundang, ada konferensi, WhatsApp nggak bisa jalan, Instagram nggak bisa jalan, persis. Facebook nggak bisa jalan, Twitter nggak bisa jalan. Telkomsel juga nggak bisa jalan. Iya, iya. Ketutup banget kan? Yang gitu. lucu ya Bu, saya kemana-mana dikawal polisi. Sampai ke toilet dikawal polisi. Aduh, iya betul. Terus kita sekali. kunjungan kemana-mana, Harus pakai polisi. Padahal jalannya kosong. Jalannya kosong kan? Cuman satu road ini kan yang Iya, iya, kayak iya, di kayak di Iya, iya, showroom lah. Dan itu kan Apa yang menurut Ibu menarik di Turkmenistan? Ashgabat. Ashgabatnya sih ya kayak kalau saya Ibu bilang ke tempat seperti itu nggak? Yang showroom. ada katanya lubang neraka itu. Bu? Darvaza. Apa namanya? Darvaza. Darvaza. Itu api abadi. Api loh. Bukan api sih. Jadi kalau bara, jadi membara. Bara, ya. Kalau malam itu jadi kelihatan itu kan kayak neraka bener. Kayak neraka ya, lubang neraka. Merah-merah gitu kan. Bara bukan api. Jadi tidak berapi-api enggak. Tapi berupa bara. Kalau siang nggak kelihatan. Oh. Tapi begitu Saya malam, kemarin nggak sempat ke sana. oh jauh dari Ashgabat tuh naik mobil aja 6 jam. Apalagi kita mesti nginep di sana. Iya, Ashgabat. Dan maksudnya nginep di Darvaza, saya nginep di deket kawahnya itu, gitu. Dan itu nggak ada listrik di situ, Nggak ada listrik. nggak ada. Padahal kan negara penghasil gas ya. Bukan di itunya di Darvazanya itu. Darvazanya. Bukan kayak, aduh kalau boleh ngomong ya, karena kan saya join itu ya, join tour, kayak tour gitu, tapi sendiri, nggak ada temennya. Private lah istilahnya. Karena itu satu-satunya jalan. Jadi saya mesti pakai. Ibu, saya kebayang ya, Ibu udah 164 negara dan bukan tipe Rani ya yang murah-murah. Ibu kerjanya apa sih? Apa ya? Saya kontraktor interior dulu. Oh, bukan punya warisan triliunan gitu? Wah, kalau saya punya warisan triliunan udah selesai kapan-kapan kali. Seluruh negaranya. Setiap tahun berapa lama Ibu alokasi untuk traveling? Ya tergantung dananya. Jadi kalau misalkan saya tuh kan sekarang udah tertata. Kalau dulu ngacak kan. Terakhir saya udah tertata. Jadi maksudnya kalau saya mau ke satu daerah, nah itu komplitin sekalian sampai kecil-kecil yang deket-deket tuh lengkapin jadi finish gitu loh. Termasuk nanti ini Afrika saya mesti bikin jadi tiga trip. Tiga kloter lah ya. Iya, 3 kloter. Kalau sekali nggak bisa. 52 negara. Nggak bisa karena ini juga keterbatasan dari visa. Itu yang lebih sulit ya. Visa itu kita hanya bisa mengurus maksimal 3 bulan sebelum keberangkatan kan. Nggak bisa ngurus 6 bulan, nggak bisa. Mereka nggak mau.
Dan dalam 3 bulan ini kita harus membereskan visa-visa negara yang kita tuju. Syukur-syukur kalau misalkan dari 10 negara itu ada 3 atau 4 yang pakai elektronik visa, kan banyak sekarang e-visa ya, elektronik. Itu bisa udah online beruntung doang. banget. Iya, iya. Tinggal kita apply, bayar, udah selesai. Nggak harus datang. Sisanya itu kalau harus datang atau kita harus apply dari negara lain, nah itu makan waktu. 6 itu udah mepet untuk 3 bulan ini. Belum kalau yang misalkan yang visanya ditahan, ada kan? Ke Ireland tuh udah sebulan. Ireland, Irlandia. Kedutannya ada. Sorry, dia nggak nahan paspor, nggak. Kalau Ireland nggak nahan paspor. Jadi kita cuma lapor ini paspor, dilihat itunya legalisir, terus bawa pulang. Tapi sebulan lama banget. Baru keluar. Irlandia, baru terkenal tuh lama. Dari negara yang menurut Ibu atau kota yang menurut Ibu paling indah itu yang mana, Bu Fe? Kalau kota paling indah itu saya nggak pernah mikir yang jelek tuh. Pasti saya bisa menemukan keindahan dimanapun. Versi saya ya. Contoh nih. Yang kota paling jelek deh, maksudnya tempat paling indah. Nauru nih, saya bilang. Karena baru. Itu kan negara kecil ya? Itu kan negara kecil. Penghasil apa? Pupuk. Guano. Iya, kalau guano dulu dari pupuk apa tainya burung ya? Burung. Udah habis katanya Ibu ya? Udah habis sekarang. Dulu tuh negara yang paling makmur, paling kan? gede, paling makmur, income per kapita karena jualan pupuk guano tinggi. Sekarang paling miskin. Sekarang paling miskin. Jadi bekas-bekasnya doang yang kita lihat. Sorry. Tapi di situ, jadi ketika di situ saya pasti minum aja Bu. Iya sorry. Menarik ini. Jadi dari tempat seperti itu saya bisa membayangkan bagaimana mereka dulu itu dari yang begitu makmur sampai jadi begitu hancur. Dan akhirnya jadi tempat refugee itu kan. Pelarian dari orang dari segala bangsa di situ untuk minta visa ke Australia. Taruhnya di Nauru. Tapi penjaranya kosong. Ada penjara? Ada. Ya mereka membuat kejahatan dan apa itu terus mau ngapain gitu. Nggak bisa lari kemana-mana, pulaunya segitu-gitunya. Ini sempat jadi negara terkecil di dunia ya? Iya. Selain Vatikan ya? Selain Vatikan ya Nauru. Terus ada satu lagi negara yang apa ya itu yang panjang kurus. Saya suka. Tuvalu. Itu satu saat tuh akan hilang. Tenggelam. Ya, karena dia pulau atol, tipis, kecil, dan nggak ada dataran tingginya lagi. Dia bilang ini satu saat akan musnah. Ibu udah ke sana? Udah ke sana. Wow. Titik tertinggi deh. Dia tulis deh. Evakuasi kalau ada tsunami. Ada tulisan titik tertinggi. Mengerikan ya. 15 meter. Jadi kalaupun kita di titik itu, ya kena juga. Kalau tsunami-nya setinggi 20 meter apa nggak habis? Itu udah dibilang titik tertinggi. Itu di Pasifik ya? Pasifik semuanya. Pasifik. Ibu udah pernah ke Guam? Udah. Guam. Jadi saya Bu, rencana, saya kan nulis buku Enrique ya. Iya. Jadi saya direncana kalau jadi ini kita akan bikin napak tilas perjalanan Enrique. Dia sampai ke Guam. Mulai dari Spanyol, kemudian kita kan dia lewat ke Chile, lewat ke Peru, Argentina, terus ke Guam. Ya. Kok bisa itu kan? Iya kan keliling itu. Iya, dia keliling dong, keliling dunia dong. Oh iya kan, terus ada negeri para karta apa gitu ya. Yang negeri para raksasa itu saya lupa namanya. Habis itu mereka baru ke Filipina kan. Di Filipina di Mactan yang Magellan dibunuh. Ya makanya dia tidak finish. Nah, sementara di kapal itu ada pemuda Tidore namanya Enrique, dibaptis jadi Enrique. Dia itu dari Tidore ke Demak, Palembang, Palembang ke Melaka, Melaka dia diculik oleh Magellan, dibawa ke Spanyol. Makanya kita berani klaim bahwa orang yang pertama kali mengelilingi bumi itu bukan Magellan nggak finish. Ratusan tahun kita dibohongin oleh Eropa, itu confirm Bu. Elcano lengkap. Setelah itu kan dilanjutkan Elcano berhasil kembali ke Spanyol.
membawa satu kapal, cengkehnya nilainya 27 triliun, Bu. Wah. Karena 27 ton. Waktu itu kan 27 satu kilo cengkeh sama dengan 1 kilo emas. Emas kan sekilo Gila sekitar juga 1 miliar lah ya. Oh, pada Iya, saat iya, itu iya. nilainya. Iya, ya. Nah, Elcano itu memang kembali pergi 5 kapal, pulang 1 kapal. Tapi kan Nerdiko udah duluan. Oh iya, iya. Ya, iya, jadi iya. senang banget kemarin ternyata Pak Wapres membaca novel saya dan sangat Dia diapresiasi. Iya, iya. Bahwa nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Ibu melihat nggak tanda-tanda kehadiran pelaut-pelaut Indonesia di negara-negara yang Ibu kunjungi? Di museum-museum sana kan? Banyak itu. Di Spanyol itu kan? Spanyol ya, Banyak. Spanyol, Portugis. Banyak sekali. Tapi saya nggak berani klaim apa-apa ya, orang sejarahnya nggak teriak begitu gitu loh. Jadi saya tahu itu. Ibu suka ke museum juga? Suka. Jadi saya suka juga. Di Portugis itu kata Bu Koni ada tulisan tentang Kalinyamat, tentang Jepara sebagai pusat pembangunan kapal-kapal raksasa. Zaman dulu. Zaman dulu. Iya, saya tahu itu. Iya. Itu Kita itu dulu juga. kapal kita lebih besar dari Eropa, lebih besar dari jungnya China. Ya. Gitu. Tapi nggak terekspos ya? Ya, Maksudnya itu tidak. yang kita klaim sekarang, Bu. Oke. Kenapa Bagus. sekarang kapal kita kecil-kecil? Itu karena pada saat kita dijajah Belanda, ada larangan untuk membuat kapal besar. Kalau kapal besar kan dia kalah lagi nanti perang. Oh iya. Jadi emang udah dipolitisir. Kalau perjalanan Ibu yang paling mengerikan di mana, Bu? Paling mengerikan di mana ya? Yang paling bikin deg-degan gitu. Selain dari Irak. Selain dari Irak, Afghanistan iya. Afghanistan mana? Kandahar? Enggak. Islamabad? Di mana sih itu? Afghanistan itu Kabul ya? Afghanistan itu di Kabul. Kabul? Dan sekelilingnya deh. Saya nggak berani jauh-jauh juga karena takut gitu loh. Ada takut juga, Ibu? Hehe, takut dong. Takut dong bisa pulang. Jadi tetap pengen masuk, tapi juga nggak nekat juga Nggak nekat gitu. juga. Nggak nekat. Berapa Jadi lama di Afghanistan? paling seminggu ya, Seminggu. 2 hari, 3 hari. Rata-rata Ibu seminggu ya? Rata-rata seminggu. Bosen saya kalau Bosen kelamaan. ya? Bosen. Jadi kalau seminggu itu pun nggak di satu kota, pasti kota yang lain. Ngapain kita tinggal di sana? Ya, Tapi Bu, saya enjoy. iya. Makanan nggak ada persoalannya? Enggak. Apa aja dimakan? Apa aja saya makan. Saya nggak perlu bawa Indomie dari, Ya, mie instan dari mie instan, sini, nggak perlu. Bawa cabe atau bawa kecap dari sini, enggak. Saya nggak Saya perlu. bawa kecap, Bu, kemana-mana. Oh gitu? Ya, Supermi itu cadangan. Kecap lover. Tim kecap gitu. Kecap. Saya Tapi enggak. lo kalau Amerika minta kecap yang keluar saus tomat ya? Iya, kecap tuh saus tomat dari keluar kecap. Oh gitu, harus kecap ya? Kalau saya iya. Untuk saya enggak. Kecap sasi. Harus. Oh, jadi buang sekali pakai buang. Iyalah, praktis-praktis saja. Iya. Untuk saya enggak. Bahasa Ibu nggak ada masalah? Kenapa? Bahasa enggak. Bukan enggak masalah ya, tapi maksudnya semakin lama kita banyak berkeliling, itu semakin feeling dan kemampuan berbicara dengan segala bangsa itu makin terasa. Percaya apa enggak? Jadi bahwa bahasa itu bukan kendala lagi. Pada saat kita ada di dalam situ, itu kita bahasa tubuh itu pun sudah bisa. Udah dimengerti lah ya? Bisa. Apalagi sekarang ada Google Translate. Ibu pakai? Enggak perlu? Enggak, saya nggak perlu. Aduh, buat apa sih kayak gituan? Enggak, saya lebih menikmati ini. Justru interaksi handicap sosial itu. Oh. Dengan cara yang lucu dan aneh. Kadang-kadang juga, gimana ya, jengkel. Iya, tapi di Nggak situ. ngerti-ngerti ya? Tapi di situ saya menikmati. Saya nggak perlu Google. Apa sih? Enggak. Kan ada bangsa tertentu yang kadang-kadang kebalik ya, Bu ya? Yang ngangguk artinya iya, geleng artinya iya. Ada tindakan tertentu yang di sini sopan, di sana nggak sopan. Betul. Nah itu kita harus tahu. Kita harus tahu peraturan-peraturan. Bahaya tuh ya. Maksudnya yang perlu diperhatikan gitu loh di negara-negara itu kita harus lihat betul. Jangan sampai jadi masalah. Jadi masalah. Ya, itu kan itu pasti. Saya tuh kan jalan-jalan sebelum ada internet juga saya udah mulai kan. Sebelum ada internet loh, 98 tuh 99 baru ada kan. Sebelum itu saya udah Ya, Bu, udah jalan ini dari 96 ya. Artinya udah 33 tahun Ibu jalan ya? Iya. 23 tahun. Iya. Jadi dulu itu mengandalkan apa?
Lonely Planet, udah pernah dengar belum? Tahu. Buku itu kan? Iya. Itu komplit saya. Baca, diapalin itu gitu adalah iya kitab sucinya Traveler sebelum ya. ada sebelum ada itu. Kalau sekarang udah tinggal pencet truk keluar semua informasi. Dulu ini buku Injil ini. Iya. Untuk Bible untuk perjalanan. Bible untuk perjalanan dari situ semua. Lengkap itu. Dulu itu panduan saya. Lonely Planet. Dan kalau ke tour agent gitu, saya ngambilin itunya. Bukletnya. Bukletnya. Untuk niru itinerary. Iya. Kan banyak mereka bikin buklet. Di lobby hotel kan Iya, biasanya lobby ada ya? hotel atau di airport. Di Indonesia tuh di tour travel. Mereka Ambil kan aja. sediain itu. Itu lebih ibu mau ngelihat destinasi. Mempelajari, iya. Oh. Pasti mereka punya destinasi yang irit dan dan paling ini. Nah, itu saya tiru pertama. Tapi lama-lama kan negara-negara yang saya kunjungi itu nggak ada lagi di travel kan. Travel agent tidak menjual tujuan-tujuan yang saya inginkan. Jadi mau nggak mau ya usaha sendiri. Browsing sana sini situ. Dan gini, ada satu cerita lucu. Saya tuh punya satu temen. Dia tuh orang Indonesia tapi kerja di Singapura. Lebih muda dari saya banyak. Jadi dia tuh teman dari satu. Saya baru ketemu dia sekali di Singapura karena dia kerja di Singapura. Kenapa? Perempuan. Cowok. Anak laki. Mbak, dia Mbak. Jadi dia itu betul-betul kalau saya minta bantuan nih, wah dia akan cari informasi untuk visa. Padahal dia sendiri belum pernah kemana-mana. Maksudnya belum berkelana sejauh Ibu yang saya lakukan. Tapi itu udah kayak database-nya visa. Si ini anak ini. Sebutnya namanya Rio, nggak apa-apa. Itu saya terima kasih banget sama Rio. Dia banyak bantu saya soal visa itu. Jadi untuk visa sampai negara sampai sekarang berteman. Dari dia single sampai sekarang enggak orang Indonesia, tapi dia kerja di Singapura udah puluhan tahun lah kayaknya maksudnya udah belasan tahun ini dan dia masih di situ sampai sekarang. Sampai dia married Singapura juga sekarang. Ibu kalau berpindah-pindah dari kota ke kota lebih naik bis, naik train, atau naik pesawat, atau nyetir sendiri? Gini, nyetir sendiri itu satu pengalaman saya belum pernah jangka. Saya sendiri loh, nggak berani. Maksudnya kalau misalkan drive sendiri, kalau drive itu biasanya kan couple minimal berdua atau keluarga. Gitu, jadi minimal saya melakukan itu dengan di sini. Nah, itu yang saya belum pernah lakukan. Sebetulnya kepengen, tapi siapa teman gue gak ada gitu. Jadi kesempatan itu nggak skip. Jadi kalau train, kalau di kota-kota gede, oke, train, gitu. Jadi saya sering lakukan. Kalau bus lebih jarang, karena bus itu lebih capek. Lebih capek. Kita terbatas banget. Nah paling sering ya saya pakai pesawat. Pesawat. Lebih praktis. Lebih praktis lah. Walaupun lebih menghemat mahal. waktu. Walaupun lebih mahal. Ibu kalau jalan pakai apa? Koper atau pakai ransel? Kalau ransel mah enggak ya, enggak. Saya udah enggak fisiknya enggak sekuat dulu. Enggak pernah sih. Jadi tetap saya pakai cabin bag. Cabin bag? Cabin bag itu sekecil itu cukup? Cukup untuk seminggu mah. Kalau lebih dari itu saya tetap butuh koper gede. Jadi maksudnya koper gede itu buat beli oleh-oleh. Tetap lah ada belanjanya lah ya. Pulangnya. Kalau pulangnya. Jadi kalau misalkan nih kayak contohnya gini. Nah itu sering saya lakukan. Kalau saya kemarin ke Pasifik. Terus base saya kan di Fiji. Karena semua pesawat tuh itu seminggu sekali saya pasti mampir Fiji. Karena? Loh, karena jadi rutenya hub ya? saya harus iya. Set. Jadi semua pusatnya di Fiji. Udah aja begini, saya taruh kopernya di hotel, titip. Saya bawa yang kecil kan, seminggu di concierge. Gudang lah dikunci. Nah setelah itu nanti seminggu lagi balik lagi kan, bongkar muatan, cuci ini, gitu-gitu. Di kopernya titip lagi. Seminggu kemudian saya udah keliling mana-mana, balik lagi ke situ, hotel sama.
Sampai kenal supir-supirnya juga kenal. Minum air Fiji. Minum lah. Jadi makanya saya suka banget. Samoa Ibu pernah? Samoa pernah. Itu lucu. Pakai sarung kan, lakinya juga pakai sarung. Negerinya Dwayne Johnson, The Rock. Iya, namanya Dwayne Johnson. Saya ke situ, namanya lawa-lawa. Itu tuh kain itu tuh. Sampai saya beli juga karena eksotis menurut saya. Samoa itu. Ibu pernah nggak mengalami pengalaman yang buruk banget? Misalnya dirampok atau diganggu orang atau apa gitu? Kalau dirampok itu ya kecopetan paling? Enggak. Thank God saya enggak sampai pernah kecopetan. Sekalinya pernah itu kamera saya diambil, dijamret orang. Di mana? Buenos Aires. Buenos Aires. Gara-gara minta tolong orang motret. Kirain tuh orang itu turis juga gitu. Ternyata dibawa kabur. Ya udah, selesai. Untuk itu pocket ya, jadi pocket digital pocket gitu loh. Jadi ya udah selesai. Hilang dong tapi semua foto. Enggak, saya tiap hari kan pindahin download ke laptop. Ke itulah tablet apa pokoknya. Gitu. Ibu abadikan ya semua perjalanan Ibu? Iya. Nggak jadi buku? Nah itu dia. Banyak yang menganjurkan untuk bikinin buku. Yes. Cuma saya nggak tahu dari mana ABC-nya. Cari penulis banyak ghostwriter. Oh. Ya, and they will help you out. Oh. Dia dibikin ilustrasi, sayang Bu. Sayang ya. Ya. Jadi semoga perbincangan kita menginspirasi orang ya. Ya. Ibu punya tips nggak ya untuk berjalan seperti Ibu? Berani. Apa yang harus di-prepare juga? Berani mencoba. Berani aja coba. Oke. Terus positive thinking dulu, tapi lama-lama juga kita terasah kok. Maksudnya ketika kita ada di tempat yang berbahaya atau apa, kita punya insting. Dan kita akan segera menghindar dari Dan situ. Ibu udah terlatih ya? Itu terbentuk sendiri. Aku iya atau tidak gitu. Begitu saya merasa feeling itu nggak enak. Jadi bukan feeling saya bukan nggak enak itu ini dari yang hantu atau apa, enggak ya, enggak. Saya enggak pernah diganggu dalam hal itu. Yang mistik-mistik enggak. Tapi ambience dan ini orang tuh tahu deh langsung ya. Cek enak. Ngeliat orang udah tahu. Iya. Orang punya niat nggak bagus juga Ibu tahu. Nih, satu ini sampai detik ini saya ingat bahwa Haiti yang sebelahan sama Dominika ya. Tahu. Ya kan? Papa Dog, Baby Dog. Iya. Iya. Nah, itu tuh betul-betul saya takut sama orang itu, setakut-takutnya. Nggak tahu kenapa. Lokal. Di mana? Port-au-Prince? Ya, Port-au-Prince. Iya, Okay. Port-au-Prince. Ya itu saya begitu sampai situ tuh merasa saya, aduh kok apa nih jalan deh. Gitu. Jadi sorot mata orangnya sama fisiknya kombinasi yang menakutkan gitu buat Terus, saya. Ibu menghindar? Ya udah deket-deket aja, yang deket-deket hotel aja, bener-bener takut itu. Jadi ada takutnya juga ya? Ada. Jadi itu udah negara kesekian ratus padahal. Maksudnya, gila Ibu udah pernah ke Haiti ya? ada takutnya dong. Kalau udah feeling nggak enak, itu udah mending ikutin feeling. Haiti itu ada voodoo juga Ibu ya? Iya. Itu dia. Markasnya voodoo ya? Nah, jadi pas lihat orang itu tuh saya kebayang itu voodoo. Padahal mungkin enggak juga ya. Port-au-Prince. Jadi contohnya nih ketika saya mau ngambil ATM. Set gitu. Orang ini kok ngeri banget ya. Ntar gue dirampok lagi. Cari lagi tempat lain ATM yang ada lagi, lebih ini gitu. Ada lagi orang. Aduh gimana ya? Jangan orangnya sama tuh Bu? Enggak lah. Ya tapi serupa ya. Saya juga nggak tahu kalau sama atau enggak ya. Yang di dalam hotel nggak bisa dicabut. Ya pokoknya mati. ATM-nya nggak ada. Jadi saya mesti keluar. Rusak lah kalau di sini istilahnya gitu. Iya itu nih kalau Jamaika tuh saya pengalamannya gini nih. Jamaika. Lucu. Kingston. Jamaika, semua Jamaika dan Caribbean ya. Kingston. Yes. Kingston tuh asik. Kingston apa Kingston Town? Kingston Town. Itu negaranya si lagunya rapper siapa tuh? Ya. Lupa saya. Yang Kribo itu. Itu saya lupa. Pokoknya itu negaranya Jamaika. Steel drum ya, merengue iya. Terus Ibu itu suka pelari. Oh pelari, so many Ibu. Yang
semua pelari-pelari terbaik itu Jamaika. Jamaika. Ya. Luar Ya, biasa yang tuh. paling top itu yang kemarin jadi lupa saya. Saya juga lupa all the champion Jamaica. lari ya. Betul. Ya. Orang Jamaika. Jamaika. Dan kopinya juga top banget. Blue deh. Mountain. Blue Mountain ya. Apa saya beli? Ini tahu aja. Tahu dong Bu kita. Mahal. Mahal ya? Blue Mountain paling mahal saya beli. Sampai buset kopi. Karena sukanya saya. Beda ya rasanya Bu? Beda banget. Itu di sana tuh saya kerjanya tuh bisa kopi dari tempat ke tempat. Sama kayak di gini loh. Happy-nya tuh kayak kita di New Orleans, pernah nggak? Yes. Yang di Latin Quarter. Latin Quarter, French ya. Quarter. Itu voodoo Itu juga kan, tuh Bu? Ya voodoo tapi beda. Sama Haiti beda. Udah. Kalau kayak di French atau Latin Quarter, French Quarter itu di French sana Quarter, ya. asik banget kan? Jazz, blues. Jazz, blues, terus Ibu ingat ragtime. Pistol House? Itu mah Ya, gila saya suka itu. tuh Bu. Yang makanan apa? Yang kayak donat, yang dia taruh apa gula ya, gula powder gitu. Waduh, enak banget. Itu yang churros bukan? No, churros I know. Bukan yang donat ya? Apa sih French. namanya? Aduh, tapi pokoknya di sana tuh Saya suka rumah-rumahnya ya. biasanya asik banget kan? Ya, kayak koboi-koboi tua, terus Ya. di mana musik di mana-mana gitu kan? Terus kayaknya kita mau dansa juga asik aja gitu, nggak ada itu batasan. Ibu, mohon maaf, pernah jatuh cinta dalam perjalanan? Nggak usah dijawab kalau personal. Pernah, tapi saya tahu itu nggak boleh gitu loh. Saya tahu itu nggak boleh. Gitu. Karena dia udah punya istri gitu. Di mana nggak boleh. Serbia, di kota Beograd ya? Beograd. Belgrade. Wow. Belgrade. Saya kota itu, saya bukan itunya ya, rhyme-nya aja saya suka. Iya. Orangnya baik-baik ya Bu? Orangnya baik-baik sekali. Ya. Jadi lucu aja gitu. Jadi indah dan tidak berkesinambungan. Jadi hanya love on the spot gitu. Saat itu tuh, aduh asik banget gitu loh. Tapi setelah itu ya udah kita bahkan tidak bertukar nomor telepon dan nomor. Itu yang berkesan Bu ya? Itu yang berkesan. Lokal? Iya, jadi saat itu doang tuh saya rasanya. Serbia tuh putih-putih tinggi-tinggi ya Bu ya? Dia bukan orang situ loh. Oh, terus? Bukan, orang Swiss sebetulnya. Tapi keturunan Turki atau apa. Jadi bahasanya apa? eksotis banget. Swiss itu kan ada yang German, ada yang Swiss. Ada yang Swiss, ya, ada yang French, ya Prancis. Ada yang Prancis. Karena dia Ada keturunan sebetulnya ada darah Turki. Jadi sedikit-sedikit kayak pokoknya eksotis deh. Jadi Ibu senang tipe-tipe Turki gitu ya? Mancing lagi. Kayak infotainment. Turki ada berapa kali Bu? Oh, udah sering kalau Turki. Jadi kota terindah di Turki menurut Ibu? Tetap Istanbul. Yang Konya, saya suka. Konya, yes, I love Konya. Konya tuh asik banget. Konya itu yang tempatnya Sufi. Jalaluddin Rumi. Yang Jalaluddin Rumi. Yang Whirling Dance. Whirling itu. Kapadokia. Kapadokia itu ya sekarang udah turisti banget ya. Yeah. Kalau zaman dulu saya udah ke sono tuh sekian puluh tahun lalu dan terakhir kalau transit saya selalu turun Istanbul tuh. Istanbul ya. Pamukkale? Oh, Pamukkale udah, tapi kan jauh semua. Yeah. Kalau yang berkali-kali itu karena saya suka. Yeah. Hagia Sophia itu saya berkali-kali. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Keren ya. Aduh, keren banget. Dan saya cinta banget sama Hagia Sophia karena ada satu novel yang saya baca bahwa apa? Aduh, novel picisan sih sebetulnya. Maksudnya novel picisan itu asik ya justru. Asik. Iya. Karena saya dulu zaman hidup di zaman belum ada TV, belum ada internet kan, zaman SMA saya hanya ada buku, novel pun dalam bentuk buku kan, nggak ada e-book, nggak ada apa semuanya. Jadi kalau novel Indonesia mahal buat saya waktu itu, saya belinya Mills and Boon. Beli Sarina, kan murah, 400 perak gitu. Hagia Sophia seberangnya Blue Itu Mosque. ada salah satu Bosporus ya Bu ya, Dardanella. Iya.
Tapi gue Udah, nggak suka dengan makanannya, Bu. Makanya That's why I love Indonesian. Dari Bandung ke Bogor, Jakarta ke Bogor aja, ke Bekasi aja makannya udah bisa beda. 4. Itu dari ujung ke ujung makannya itu doang, Bu. Sama semua. Pakai olive oil. Kalau makan Madu, kue, madu. baklava lagi. Baklava lagi. Hari kelima, Udah saya super mie, muntah. Bu. Udah keluar super mie. Nggak kuat saya. Nggak kuat. Kalau masuk hotel itu nek banget ngeliat. Aduh, itu lagi. Iya. Tapi Bapak banyak jalan kemana-mana juga Ya ya? lumayan. Nggak sebanyak Ibu lah. Nggak Ya, segila tapi Ibu. tahu Turkmenistan Pak. karena saya Segala tahu aja, Bu. Dan pernah. Ada yang Ibu, ada yang pernah, ada yang nggak juga. Itu luar Iya, iya. biasa juga kan, karena nggak semua orang tahu. Saya imajinasi saya, Bu, yang ke seluruh dunia kali udah. Oh iya. Bagus. Alhamdulillah. Saya pengen mewujudkan itu, gimana caranya? Apanya? Biayanya gede banget. Ini yang Afrika, Afrika. Saya belum pernah ke Afrika, Bu. Saya belum pernah ke Afrika, saya belum pernah ke Amerika Latin. Oh, Latin tuh asik banget kan? Saya kalau Amerika Latin, Ibu tahu saya mau kemana pertama kali? Peru. Saya udah 2 kali Machu Picchu. Saya udah 2 kali. Aduh. Itu benar. Saya bilang, it is in my bucket list, Bu. I have to go to Machu Picchu. Saya, Bacanya Machu Picchu ya? iya. Ya. Jadi saya tuh sampai sekarang, walaupun saya udah 2 kali nih, kalau ada kesempatan, saya pengen lagi. Dukunnya kuat kali ya. Ya mungkin. Ibu udah kena spellnya gitu. Dan saya ingin lagi itu Machu ke Picchu. Peru tuh. Peru atau Peru bacanya, Bu? Hah? Ada 2 versi ya? Kenapa? Bacanya ada yang Peru, ada yang nyebutnya Peru. Peru. Mereka bacanya Peru. Iya, Peru. Orang sini terutama orang Batak Peru. bacanya Peru. Peruvian. Sebetulnya Peru. Iya. Peru mereka bacanya. 5. Dan itu yang namanya, nih saya kasih tahu ya, nanti kalau misalkan nyampe ke Machu Picchu, taruh daun koka di mulut. Wih, luar biasa itu. Khasiatnya. Saya ngalamin itu. Apa tuh hasilnya? Daun koka. Dan Coca itu untuk pembuat Coca-Cola kan ya? Iya, kokain. Kokain. Iya. Terus Tapi di sana itu legal. Legal. Ntar di sini kita diperiksa, dibilang Jangan dibawa keluar. Saya juga nggak berani itu. cuma Nanti ditaruh doang, bukan dimakan. dia diselip doang, bukan terus? dimakan. Selip kayak nyirih. Oh. Itu adalah kebudayaan orang Peru dan Kolombia dan Bolivia gitu-gitu dah. Afrika itu Amerika Latin. Amerika Latin tuh itu. Dahsyat ya. Jadi kalau kita naruh itu di mulut, itu nggak digigit, tapi air liur kita bercampur dengan itu menjadi power, seriusan. Ibu ingat di situ ya, Bu, lagunya I'd rather be a hammer than a nail if I could. Pakai pan flute. Iya, betul pakai flute terus. Itulah memori saya tentang negeri-negeri itu. Iya. Dan kemudian kalau ada kesempatan jangan lupa itu Peru. 2 kali saya manjat ke Machu Picchu. Yang pertama itu saya lebih muda, 5 tahun kan, sebelum kunjungan saya yang kedua. Oke. Ini kunjungan kedua ini pada saat 100 tahun diketemukannya Machu Picchu. Jadi saya dapat stamp khusus 100 years. 100 years. Dibanding 100 Angkor Wat, anno. lebih hebat mana Ibu? Kenapa? Machu Picchu. Dibanding Angkor Wat? Beda. Angkor Wat itu kalau menurut saya mistisnya jauh lebih kencang. Ketika saya di Angkor Wat, Terasa ya? Terasa. Mungkin terlalu dekat sama Killing Fields segala macam. Betul. Jadi kalau ya berasa lah bahwa itu tuh banyak sekali ini. Ya. Nah tapi kalau ke Indian Ruins ya, jadi kayak Machu Picchu kan ruins kan, Ya. udah dihancurin sampai tinggal sisa batunya doang. Tapi kan itu top destination dong. Ya. Dan nggak murah itu. Nggak murah ya, Bu? Keretanya aja itu kita kalau booking via itu online, itu 5 bulan sebelumnya udah habis. Gila ya. Ya, itu seluruh dunia. Kalau mesti buru-buru kita nggak kalah ya. Nah iya harusnya buru-buru. Iya, buru-buru saya bingung. Destinasinya dengan kunjungan orang ke Angkor Wat aja kalah. Makanya kan malu ya mestinya. Kenapa ya? Something wrong. Promotion. and Padahal everything. nih kayak kemarin kan Buddhis Iya, itu kan 32 biksu orang dari ya, ya. kan? Jalan kan? Iya, hanya tuh. Bahwa itu tuh Ini kan tempat penting tempel Buddha terbesar dunia. terbesar di dunia. Sampai itu biksu juga merluin untuk beribadah merayakan Dan berterima hari wasa kasihlah di situ. kepada Thomas Stanford Raffles. Yang- Orang nggak banyak tahu,
Oh, yang itu si menemukan Thomas. Borobudur itu Thomas Stamford Raffles. Dulu kan tertutup, Bu. Terus digali sama dia? Diketemukanlah Borobudur. Thomas Stamford Aduh, Raffles payah ya saya. luar sekarang. biasa, Bu, jasanya kepada Indonesia ya. Bukan hanya menemukan bunga bangkai yang di akhirnya namanya Rafflesia arnoldi yang di Bengkulu ya. Iya. Orang nggak banyak tahu loh, Bu. Dia anaknya meninggal 3 malaria karena di Bengkulu. Oh. Ya dong. Dan dia yang menulis History of Java yang demikian. Ya. Saya tuh pencinta sejarah, Bu. Saya suka banget. Iya, saya juga suka makanya. Dan baca-bacaan itu banyak banget. Ya. Thank you, Bu. Jadi maksudnya ya kayak gitulah. Asik kalau ceritanya sampai pagi nih bisa nih. Iya makanya. Semoga yang nonton nggak bosan. Tapi kita menggali banyak banget. Afrika nih goal saya. Afrika. Saya belum pernah, Bu. Supaya saya bisa jadi ya Lengkap lah ya. lengkap. Saya kemarin ke Uzbek terakhir, Bu. Uzbekistan. Uzbekistan. Tashkent. Wow. Registan Keren itu banget. Dia apa dekat ya? banget dengan Samarkand. Kirgistan. Ya, dia Samarkand, Tashkent, Bukhara dan Khiva. Ini kan Bukhara, dulu, ya. dulu kan tempat apa pelewatannya Jalur Sutra. Jalur Sutra. Wow, Bu. Saya baru Silk terpukau Road, ada satu negara, makanannya, orangnya, arsitekturnya Luar biasa. sangat luar biasa. Di Uzbek ya. Uzbek, karena Uzbek itu pernah dijajah oleh 6 negara hebat. Ya, pertama oleh Mongol ya. Mongol Ya, iya. karena Uzbekistan itu berasal dari keturunan Genghis Khan, namanya Uzbekan. Uzbek. Pernah dijajah China, Turki, Arab, Persia, dan terakhir oleh Uni Soviet. Di Rusia. Bu, makanannya daging kuda, Kinkali. kalian ada klaf namanya, flap. Fluff itu Flap tuh itu daging kuda tuh, yang kayak nasi goreng tapi ditimbun sama waduh. itu. Iya, Tiba-tiba muncul dumpling, Bu. Iya, Very Kinkali Chinese. itu. Kan orang kita lihat ya, matanya sipit, Sipit. kulitnya ini tapi bule gitu. Itu lebih Kazakhstan lebih itu lagi Mongol. lebih lagi ya. Ah, Oh iya, Mongol. mukanya Mongol-Mongol. Ini kan nggak terlalu Mongol, Bu. Ini nggak terlalu Ada Mongol. Mongolnya ya, tapi Jadi ini cantik, eksotis. cakep. Campuran timur Wah, sama kita barat lihat, ya. Bu, waiter aja cakep. Kalau waiternya bisa main sinetron untuk figuran-figuran aja diterima lah di sini. Udah dapat bayaran tinggi banget ya kalau di Iya, sini iya, ya. iya, iya. Jadi sinetronis. Tashkent. Cakep sih. Orang-orang sana tuh memang bener-bener bagus sih. Jadi asik. Itu kadang-kadang kita kesana tuh nggak ada tujuan apa-apa. Ngeliatin orang. Kalau ada yang itu ngobrol seru gitu kan. Ibu kalau mau ke gunung lebih banyak di Eropa dong ya? Ke gunung iya di Eropa. Kalau dulu memang Swiss, saya banyak. Jerman, Austria ya. Austria udah. Sampai di Albania aja ada gunung saya naikin. Albania itu iya, iya. Ada kan? Itu negara bangkrut gara-gara kalau nggak salah gara-gara money game ya. Iya kan? Money game di endorse oleh negara, bangkrut semua Albania. Tapi ya pokoknya pernah aja saya ke situ juga dan ada gunung apa ya di situ. Itu saya panjat itu. Mont Blanc Ibu panjat? Hah? Matterhorn? Oh, Mont Blanc enggak lah. Matterhorn? Matterhorn enggak. Terlalu berat. Ibu pernah ke Zermatt? Zermatt? Iya. Iya pernah. Di Keren ya. Austria. Iya. Austria ya, Zermatt. Zermatt. Waduh itu, indah banget. Ini gede Ada Matterhorn situ. Matterhorn itu teman-teman adalah apa gunung yang ada di coklat Toblerone. Ya, betul. Yang itunya kan, Iya, iya. peaknya itu ada di coklat Toblerone. Zermatt. Zermatt. Binder. Iya, tahu banget. Banyak juga loh itu. Ya, ada Hamperding ya. Hamperding juga. Hamperding. Titlis. Mont Titlis sudah ya. Terus Saint Pilets kan Saint ada Pilets, juga ya. kan. Itu ya. Kalau Titlis itu mah orang Indonesia semua yang datang ke situ. Bu, gua pernah ke Titlis nih, Bu. Udah naik tinggi-tinggi. Udah akhirnya datang ke ski untuk penyeluncuran itu. Ada satu kafe, saya duduk situ. Ada Indonesia semua. bukan. Ada sambal yang Indonesia. Pulang sambal. Pulang udah capek-capek ada ke atas. Ada orang Pasti sebelum gua orang Indonesia. ninggalin botol sambal ABC. Langsung ilfil gua. Aduh. Kadang-kadang ketemu gitu tuh Gitu-gitu, lucu kan. lucu-lucu ya, lucu-lucu. Nih kayak saya waktu itu ikut cruise kan. Di kapal Terus mana ketemunya. Ibu? Mediterranean atau Alaska? Bukan, yang di Karibian. Karibian ya? Ha-ha. Keren tuh. Keren, asik Ya. banget. Saya Itu kemarin
dari Puerto Rico. Iya, terus ke Miami enggak? Start dari Puerto Rico, Puerto Rico. terus ke ya berapalah 9 negara, 8 Enggak ke negara. Miami. Enggak, jadi kalau Puerto Rico balik Balik Puerto Rico ke lagi. Rico. Kenapa ya cruise nggak ada yang berhenti di sini? Selalu Ada. balik kita. Di Indonesia udah ada, Bu. Bukan maksudnya start di sini, berakhir di tempat iya, lain, iya, itu nggak ada. iya. Dia pasti balik ke situ. Oh, Jadi sembuh. selalu ada satu hari di laut yang nggak ngapa-ngapain Oh, gitu iya. loh. Kesel kan? Saya Gara-gara seminggu, Bu. kerja Saya balik. kemarin pernah cruise Alaska. Wow. Aduh, kota-kotanya ya Juneau, Juneau, Iya. ya, Anchorage. Anchorage, 4 kota lah. Iya, Saya iya. salah kostum, Bu. Ternyata Alaska tuh baru bisa dimasukin musim panas kan. Iya. Kita kepikir kan Eskimo gitu. Wah, begitu turun salah kostum. Kota pertama oke, kota kedua, ketiga, keempat sama semua. Sama, iya betul. Wah, so boring. Boring. Ada ikan paus Percuma. dikit, semua ngeliat, gitu. Karena nggak ada apa-apa lagi. Kenapa lagi? Nggak Ibu ada Kanada apa-apa udah explore semua. Udah kan ada. Revelstoke, Banff. Banff udah yang itu. Tapi saya pengen lagi itu yang Alberta. Alberta. Oh. Saya lagi jatuh cinta dengan Quebec, Bu. Quebec itu keren banget itu. Prancis banget kan. Prancis banget, tapi orangnya jauh lebih sopan daripada orang Prancis. Betul, Quebec itu asik So many banget. gallery. Itu tiga kali, 4 kali juga saya mau. Iya, mau. Quebec Barengan itu kan dekat sama Toronto kan. Iya, sama sudah. Toronto. Ke timur dikit. Dari New York kan Itu tinggal saya terbang cinta cuma banget. 1 jam. Iya. Iyalah. Saya nggak jodoh sama New York, kenapa? Quebec, Montreal, aduh. Quebec, Montreal, kalau saya lebih senang Toronto lah udah paling gampang. Toronto mah kayak Little New York, Bu. Iya, itu New York. Jadi itu persis sama. Ya, kalau Quebec gitu, aduh. Quebec itu betul-betul beda, kayak Pasti Ibu ke Perancis. All Market ya? Asik banget. Iya. Saya iya. suka galeri-galerinya, Saya Bu. suka banget. Itu Ini ngobrol apa sih ini kita? ngobrol apa sih kita? Kapan kita jalan bareng? Boleh, ntar Asik. saya bilang sama istri saya. Iya. Kita Tapi nggak seru kalau trip berikutnya kita Vancouver, habis itu New Orleans, mau Itu- nonton Beyoncé. Dan kemudian kapan ke ini San nanti? Francisco, September, Oktober. Hmm. Oktober Oh, kita ke Beyoncé ada. SF nonton Madonna. Oh. Saya suka nonton konser. Bu. Kemarin kita nonton Adele, nonton apa, senang-senang lah kita. Saya nggak Ibu ya? rela spend money untuk hal itu. Itu bukan passion saya. Ya. Tapi untuk keluar uang banyak untuk traveling itu saya nggak sayang. Nih kayak ada satu nih, satu objek wisata namanya Blue Hole, adanya di Belize City, Negara itu juga ya, negara Belize. kepulauan ya, Belize, Amerika Tengah ya. Amerika Tengah. Itu untuk melihat Blue Hole itu dia kan lepas pantai. It's like lagoon. Blue Lagoon Hole dong. itu kayak atol ya. di mana yang di Kemudian sini dikelilingi. itu dalam sekali di bawahnya. Oh. Jadi kalau dari atas Kayak tuh warna trench gitu, gelap kayak sekali. palung? Kayak trench, kayak palung, tapi bulat, sempurna. Dan itu dalam sekali. Dikelilingin ya, jadi atol ya. Pinggir atol. Jadi itu bulat sempurna dan itu gede. Itu 300 meter. Nah itu di dalamnya tuh kalau kita lihat dari atas tuh gelap. Berarti itu Ya, dalam dalam sekali. Dan orang ke situ rata-rata adalah diver. Mereka surganya itu menyelam. Dalam-dalaman ya. Iya, menyelam di sana. Tapi saya nggak suka menyelam, jadi saya udahlah, udah sampai sana, saya bayar tuh helikopter loh. Bu, setelah Ibu keliling ini, apa sih sebenarnya kepuasan yang Ibu dapat? This is my last question. Ya kayak gini, saya bisa bercerita, saya bisa berbagi pengalaman dengan orang. Tapi nggak semua orang. Jadi kadang juga, oh orang ini nggak seneng atau boring atau. Nah kalau ada Semoga orang saya yang bukan orang yang boring ya. ya, untung Mas Helmi nggak begitu. Dan nyambung gitu kan. Ketika saya bicara apa, ada, ya gue bener seru. Ketika orang yang nggak hobinya nggak sama, apaan sih lu ngapain ke situ? Saya kalau saya traveling, Bu, walaupun saya belum masuk ke negara itu, saya udah hafalin semua. Dan rute saya pasti saya ke museum, ke traditional market. Oh, traditional market, iya, Istri saya, pasti. Bu, kalau landingnya pasti ke traditional market, nyari buah-buahan. Oh, kalau saya enggak ke Yang di sini mahal-mahal. artisanal market, jadi kayak pasar seni atau pusat lokal itu. ya. Itu, waduh, itu di setiap Keren kota tuh. pasti saya buru itu. Saya suka banget itu, jadi kayak souvenir. Sebenarnya yang tempat lain nggak ada ya, Bu. Iya, yang hanya di situ kita bisa beli, itu asik banget itu.
Oke, ini kalau dilayani sampai pagi nih, sampai imsak. Thank you, Itulah Bu Fei, makanya. atas sharing pengalamannya. Semoga menginspirasi. Iya. Ya. Dan doakan saya bisa Ya, menyelesaikan jadi kalau Anda itu. mau menikmati hidup, berkeliling, traveling lah. Yes. Di traveling itu, ya kita bisa mendapatkan banyak hal. Kita belajar bagaimana bangsa lain. Saya mendapatkan banyak sekali inspirasi untuk ide saya karena saya adalah traveler. Ya walaupun tidak segila Ibu Fei. Ya jadi bertemu orang yang punya budaya lain, kita juga menghargai kebiasaan, budaya, kepercayaan orang lain. Ya jadi itu yang saya pikir itu Bu ya. Dan itu juga apa ya, kudapan untuk apalah hidup ini kan juga memperkaya. Ini kita. Dan jangan kerja terus lah, harus malah. Iya betul. Saya adalah orang yang mengatakan work hard, play hard. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak juga sudah menjadi tamu saya. Diundang. Iya, saya juga terima kasih banyak sudah diundang. Sukses juga sama-sama untuk Ibu. Tetap sehat. Sehat saya juga. Saya doakan lengkap 200 negara lebih ya. Hopefully. Doakan saja. Itu sekarang cita-cita saya, Bos. Saya akan mempersembahkan nih saya. Udah loh gitu. Before we die. Ada itu bukunya serinya kan. 100 things, 100 places before you die. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.